Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Saat ini kita akan melanjutkan materi tentang kabar baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Bahan Alkitabnya adalah Mazmur 137 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Pengantar dalam bab ini. Dalam pelajaran ini kita akan melihat keterkaitan antara tindakan seorang pemimpin yang salah yang berakibat buruk terhadap mereka yang dipimpinnya. Dalam Alkitab juga tertulis pesan untuk menjadi pembawa damai sejahtera kepada orang-orang di lingkungan tanpa menunggu untuk disuruh oleh pemimpin. Artinya, terlepas dari apapun yang dilakukan pemimpin, sudah menjadi tugas kita selaku rakyat yang dipimpin dan terlebih lagi sebagai murid Kristus untuk selalu membawa damai sejahtera di lingkungan kita masing-masing. Untuk Indonesia saat ini, tugas sebagai pembawa damai sejahtera ini menjadi penting karena berbagai kondisi yang buat Indonesia mungkin saat ini masih dalam banyak sekali masalah yang dihadapi. Untuk itu, diperlukan pemimpin bangsa yang sungguh-sungguh mau melayani rakyat. Hal buruk yang terjadi di Indonesia adalah maraknya korupsi yang dilakukan di berbagai bidang oleh pemimpin di berbagai jenjang. Seharusnya, pemimpin yang baik adalah yang mengantarkan rakyat yang dipimpinnya mencapai kesejahteraan, bukan malah menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Ketaatan beribadah bukan hanya nampak dalam seringnya beribadah di gereja, melainkan juga perlu ditunjukkan dalam berperilaku bermasyarakat, bangsa, bernegara baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai warga negara yang baik adalah menjaga keadilan dan kebenaran tetap ditegakkan. Pengalaman bangsa Israel ketika dibuang di Babel. Karena ketidaktaatan para pemimpin dan bangsa Israel, Allah menghukum mereka dengan berbagai cara, antara lain dari penyakit dan ditawan. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yehuda dan mengalahkannya. Pada tahun 589 sebelum Masehi, Nebukadnezar kembali ke Yehuda dan mengepung Yerusalem selama 18 bulan. Banyak orang Yehuda yang lari ke daerah-daerah sekitar seperti Moab, Amon, Edom, dan negara-negara lain untuk menyelamatkan diri dalam Yeremia 40, 11-12. Yerusalem kembali jatuh dan Nebukadnezar sekali lagi menjarah kota dan bait. Hancurkan keduanya pada tahun 580. Pembuangan ke Babel adalah sebuah peristiwa traumatis sejarah Yahudi. Kerajaan mereka hancur, demikian juga dengan bait suci di Yerusalem. Tanpa bait suci mereka merasa tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah mereka. Mereka bersedih hati karena tidak memiliki tanah air. Mereka merasa terhina karena diserahkan kepada bangsa kafir, bukannya malah melayani Allah di bait Allah yang kudus. Mereka menderita trauma karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di negeri asing itu terutama sering kali disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Banyak sikap mereka yang berpaling dan menyembah berhala yang membuat Allah marah dan menghukum bangsa Israel dan dikalahkan oleh para musuh. Sehingga mereka akhirnya dibuang ke Babel. Namun ternyata ada berita sukacita. Umat Israel tidak selamanya menderita di Babel. Setelah berakhir masa penghukuman mereka, Tuhan Allah mengirimkan utusannya untuk memberikan kabar sukacita. Mereka telah ditebus Allah. Mereka akan diperbolehkan kembali ke Sion, kota Allah. Dengan demikian, maka mereka akan mendapat memproklamasikan Allahmu
Tuh, raja. Ayat 52 itu. Apakah artinya ini? Ini berarti sukacita umat Allah hanya dapat terjadi apabila mereka mengakui bahwa Allah itulah raja. Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan umat. Pembangunan kembali Yerusalem terjadi setelah bangsa Yahudi diizinkan kembali oleh Kores, Raja Persia pada tahun 538 sebelum Masehi. Pada tahun 464 sebelum Masehi, Artahsasta naik tahta sebagai raja di Persia. Yang punya seorang juru minum yang berdarah Yahudi yang bernama Nehemia. Nehemia mendengar berita dari saudaranya Hanani tentang kehancuran Yerusalem di bait yang 1. Dan disinilah awal mula pemulihan bangsa Israel setelah dibuang ke Babel. Nehemia diutus oleh Tuhan untuk membangun kembali kotanya, Yerusalem yang telah hancur karena penyerangan Babel pada waktu itu. Sehingga Nehemia meninggalkan kedudukannya di Persia sebagai seorang ahli juru minum, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia mementingkan bahwa dia peduli buat bangsanya untuk membangun kembali dari kerugian. Bagaimana dengan bangsa kita? Apakah kita memiliki pemimpin? Dan kita juga berharap pemimpin yang sudah ada, pemimpin yang mau membangun masyarakat, mengangkat dari keterpurukan supaya kita merasa suka murah. Seperti yang kita teladani dari kisah Nehemia. Dia mau memperjuangkan, meninggalkan kedudukannya hanya untuk bangun kembali, ikut ambil andil memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem seperti dia telah dan membangun bait. Sebuah bangsa sekali mengalami krisis kehidupan karena tidak memberlakukan kehendak Allah. Apabila kehendak Allah tersebut, apakah sebenarnya kehendak Allah tersebut? Kehendak Allah itu adalah hidup berkeadilan, kesediaan setiap anggota masyarakat untuk berkorban. Para pemimpin harusnya melakukan tugasnya sebagai pemimpin, mendidik generasi muda untuk menggantikannya, regenerasi, dan memberikan yang baik. Bila ini yang terjadi, maka bangsa pun akan mengalami damai sejahtera. Jadi kehendak Tuhan buat kita semua adalah hidup berkeadilan, adil setiap anggota masyarakat untuk berkorban. Para pemimpin harus melakukan tugasnya sebagai pemimpin yang baik, mendidik generasi muda untuk menggantikannya. Jadi menyiapkan anak-anak muda untuk meneruskan estafet perjuangan dan memberikan teladan yang baik. Bila ini terjadi, maka bangsa pun akan mengalami damai. Kita lihat banyak sekali kasus Indonesia, dan kita berdoa buat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa, sejahtera, masyarakat diberkati. Dan pemantapan dan aplikasi apa yang harus kita lakukan untuk mendukung menjadi masyarakat yang baik, berdampak yang baik di lingkungan kita. Krisis kehidupan yang dialami bangsa ini, bangsa kita perlu dihadapi oleh orang Kristen dan gereja-gereja. Lalu tindakan-tindakan konkret, bukan hanya cuma slogan, bukan hanya cuma sekedar kata-kata, tetapi tindakan konkret. Gambar yang ada di sini, contoh gambar saling berbagi dan sebagainya. Kita masih dapat menemukan banyak contoh tentang tindakan konkret yang dilakukan oleh gereja untuk mengatasi krisis kehidupan bangsa kita saat ini. Seperti Gereja Kristen Jawa Manahan di Kota Solo, Surakarta, Tengah, yang melayani masyarakat miskin di sekitar melalui pemberian menu murah untuk berbagi. Program ini dilakukan mulai pada bulan puasa tahun 2009. Dan kini gereja tidak melakukan aktivitas ini karena masih telah melakukannya. Kepedulian kepada masyarakat miskin di sekitar lingkungan tetap harus menjadi kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya ala kadarnya karena masa Natal atau Paskah, hanya cuma karena event-event tertentu, tetapi bagaimana gereja pun peduli buat lingkungan, buat masyarakat. Jadi bukan hanya cuma sekedar saat Natal atau Paskah, tapi berkesinambungan sepanjang tahun, bahkan setiap bulan itu.
melakukan bakti sosial, membagi aku dan GKJ Mayan Solo telah berusaha melayani sama mereka. Meskipun yang dia layani bukanlah agama yang sama, Bang, melainkan agama lain. Langkah konkret GKJ Mayan Solo dalam kehidupan adalah sebuah contoh kecil, namun sangat berarti tentang upaya membangun kehidupan bersama yang mesra. Jadi sama umat beragama saling support, saling mendukung, sehingga terjadi kehidupan yang damai. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa yang harmonis, tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang berani untuk saling mendekati, saling mengenal, saling menolong. Singkatnya, langkah-langkah yang dapat menciptakan hubungan yang lebih sejuk dan akrab, yang benar-benar mencerminkan kehidupan damai sejahtera yang Allah kehendaki. Barangkali kita semua, bila semua gereja di Indonesia dalam puluhan ribu jumlah melakukan hal-hal yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, membangun tali persaudaraan, dan dengan orang-orang yang berkeyakinan lain, dan bersama-sama menciptakan damai sejahtera di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, kita benar-benar dapat menghadirkan kabar baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Andai saja kita semua bisa seperti itu, alangkah baiknya. Mari kita mau membangun bersama kondisi yang ada. Jadi rangkuman dari materi sebagai orang Kristen di Indonesia, kita semua terpanggil menghadirkan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera tidak dihadirkan hanya dengan sekedar berdoa saja, melainkan melalui tindakan yang konkret. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di antara adalah dengan memberdayakan anggota kelompoknya dan masyarakat luas. Jadi, kamu punya kelompok atau pribadi keluargamu, lingkungan rumahmu, sekolahmu, dimanapun kamu berada, berkat bagi semua. Selain itu, kita juga harus membangun kerjasama dengan umat agama lain. Kita jangan saling membenci, kita saling menolong, saling bekerja sama dengan umat agama lain. Dengan komitmen membangun sebuah komunitas yang terbuka. Semua orang muda Kristen perlu mengembangkan kepemimpinan Kristen yang sedia berkorban demi orang lain sesuai dengan teladan. Mari kita mau menciptakan kondisi Indonesia yang damai sejahtera. Kuncinya apa? Pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, mau support, mau bersama-sama menciptakan keadilan, kesejahteraan di lingkungan kita masing-masing. Demikian materi ini kiranya bisa mempengaruhi kalian untuk mendapatkan semangat, motivasi untuk mau menyampaikan kabar baik, menyatakan kabar baik yang Tuhan berikan pada kita kepada semua orang melalui tindakan kecil. Bagaimana kita bisa menjaga sikap kita, menolong. Demikian materi yang kita bisa pelajari, yang bisa mempelajari dengan lebih lanjut lagi, dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.